Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Finanda Pristiana Nurmaida dengan NRP 11101818132 akan melakukan demo praktikum ke-7 sistem embedded yang berjudul Schedule Timer. Jadi di sini tidak seperti pada praktikum sales yang mana tasnya hanya dikerjakan satu, namun pada praktikum ini tas yang dikerjakan lebih dari satu atau lebih tas. Kemudian ini adalah diagram untuk masing-masing tasnya, yang mana di sini tas 1 digunakan objek counting dengan menggunakan sebuah push button dan 4 buah LED, yang mana akibat dari ditekannya push button 1, maka hitungan counter akan bertambah 1, yang mana hitungannya nantinya akan ditampilkan pada 4 buah LED ini. Kemudian pada tas 2 dilakukan khusus untuk melakukan blinky LED setiap 2 detik dengan menggunakan LED 5. Selanjutnya di sini untuk tas 3, apabila push button ditekan, maka LED akan menyala selama 7 detik, kemudian setelah 7 detik LED tersebut akan mati. Button yang digunakan di sini adalah button 2, kemudian LED yang digunakan adalah LED 6. Kemudian pada tas 4 dilakukan blinky LED 7 setiap 1 detik. Berikut adalah program yang saya gunakan. Ini adalah program untuk counter.h, kemudian ini adalah program untuk counter.c, yang mana pada counter.c di sini terdapat dua fungsi, yaitu fungsi counter update dan counter show, yang mana di sini pada counter update hitungan pada variabel count akan bertambah 1, kemudian pada counter show di sini terdapat perintah untuk menyalakan LED 1 hingga LED 4 sesuai dengan hitungan counter. Kemudian ini adalah program pada main.h, mana di sini terdapat inisialisasi pin-pin yang digunakan beserta nama-namanya. Kemudian ini adalah program pada main.c, yang mana di sini pada inmain-nya akan menuju fungsi hal init, sistem clock config, mxGPIO init, kemudian mxG4 init, yang mana di sini pada mxG4 init prescaler yang digunakan yaitu 50.000, kemudian counter modenya itu counter mode up, kemudian periodenya yaitu periode kali 2 1, yang mana periode yang digunakan di sini adalah 1. Sehingga dengan menggunakan clock speed sebesar 100 MHz akan didapatkan hitungan timer sebesar 1 milisecond. Selanjutnya di sini program akan menuju fungsi SCH add task dari tas 1 hingga tas 4, yang mana di sini delay-nya adalah 0, kemudian periode 1 untuk tas 1 yaitu 1, periode 2 untuk tas 2 yaitu 2000, periode 3 untuk tas 3 yaitu 1, dan periode 4 untuk tas 4 yaitu 1000. Kemudian pada WL1 di sini akan dijalankan fungsi SCH dispatch task. Kemudian pada program pada file SCH.nya ada seperti ini, dan program pada SCH.c ada seperti ini. Ini adalah D4 player handler, yang mana di sini akan dijalankan toggle pin atau blinky LED 8 sesuai dengan hitungan timer. Kemudian akan dijalankan SCH update, yang mana di sini SCH update untuk menjalankan task sesuai dengan delay dan periodenya. Kemudian ini adalah SCH add task untuk menambah tas-tas yang akan digunakan. Kemudian selanjutnya ini adalah program pada tas.h, kemudian ini adalah program pada tas.c. Pada tas.c di sini terdapat 4 buah fungsi, yaitu tas 1 update hingga tas 4 update. Yang mana di sini pada tas 1, apabila push button 1 ditekan kemudian dilepas, maka akan menuju fungsi counter update untuk menambah 1 hitungan counter. Selanjutnya akan ditampilkan pada 4 buah LED. Jadi fungsi tas 1 di sini untuk melakukan objek counting. Kemudian pada tas 2 update di sini dijalankan perintah untuk melakukan blinky LED 5 setiap 2 detik. Jadi sebelumnya saya telah menyeting periodenya yaitu 2000 pada tas 2. 2000 dikali 1 milisecond adalah 2 detik. Jadi di sini toggle pin akan dilakukan setiap 2 detik. Kemudian untuk tas 3 di sini apabila push button 2 ditekan kemudian dilepas, maka LED 6 akan menyala. Kemudian setelah itu apabila pertambahan waktu telah mencapai 7000, yang mana 7000 dikali 1 kemudian dikali 1 milisecond hasilnya adalah 7 detik. Jadi setelah 7 detik maka LED 6 akan mati dan time tas 3 isinya akan kembali ke 0 lagi. Kemudian di sini pada fungsi tas 4 akan dijalankan
perintah untuk melakukan blinky LED 7 setiap 1 detik, yang mana sebelumnya saya telah menyeting periode untuk tes 4 yaitu sebesar 1000 dikali 1 milisecond, hasilnya adalah 1 detik. Jadi di sini blinky LED akan dijalankan setiap 1 detik. Ini adalah komponen-komponen yang saya gunakan. Jadi saya menggunakan 2 buah push button dan 8 buah LED, yang mana push button 1, LED 1, LED 2, LED 3, dan LED 4 digunakan untuk tas 1 yaitu untuk object counting. Kemudian LED 5 digunakan untuk tas 2 yaitu untuk blinky LED 5 setiap 2 detik. Kemudian button 2 dan LED 6 digunakan untuk tas 3 yaitu apabila button 2 ditekan maka LED 6 akan menyala selama 7 detik. Kemudian LED 7 digunakan untuk tas 4 yaitu blinky LED 7 setiap 1 detik. Kemudian ini LED terakhir di sini digunakan hanya untuk indikator timer saja. Sebelumnya, komponen-komponen ini telah saya jelaskan pada diagram di awal video tadi. LED 8 sebagai indikator timer di sini terlihatnya seperti menyala terus karena memang dijalankan secara toggle sesuai dengan hitungan timer, yang mana hitungan timer sangat cepat yaitu sebesar 1 milisecond. Kemudian untuk push button 1 dan 4 buah LED awal di sini digunakan untuk object counting, yang mana apabila push button counter ditekan maka hitungan counter akan bertambah 1. Hitungan counter akan ditampilkan pada LED 4 buah LED ini. Selanjutnya, untuk tas 2 di sini ditunjukkan pada LED 5. Jadi LED 5 dijalankan secara blinky setiap 2 detik. Kemudian untuk LED button 2 dan LED 6 di sini digunakan untuk tas 3, yang mana apabila button 2 ditekan maka LED 6 akan menyala selama 7 detik, kemudian mati. Kemudian untuk LED 7 di sini untuk menjalankan tas 4 yaitu blinky LED 7 setiap 1 detik. Keempat tas ini dapat dijalankan secara bersamaan atau paralel. Demikian demo praktikum yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini menjadi video yang sangat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.